malam. Saya Nisa. Bapak siapa? Saya biasa dipanggil Jabeng, Kak Jabeng. Kak Jabeng. Oke. Bapak di sini udah berapa lama gitu? Kalau untuk di Taman Baca sendiri, saya udah hampir masuki area 5 tahun. 5 tahun. Kalau gitu, kalau boleh tahu ya Pak, di sini tuh Taman Bacanya udah berdiri sejak berapa lama dari 5 tahun itu? Taman Baca diresmikan oleh Pak Camat Balaraja saat itu pada tanggal 26 April 2015. Terus sebelum Taman Baca ini didirikan kan pastinya kalau bukan adanya penggerak gak bakal ada nih Taman Baca. Motivasinya Bapak itu buat ngedirin Taman Baca ini tuh apa? Motivasi ya? Iya. Sebenarnya hanya memanfaatkan area yang dibuat oleh pemerintah menghabiskan anggaran triliunan rupiah yang cuman jadi tempat umum. Kita mencoba untuk mengaplikasikan, mencoba untuk memanfaatkan area kolong flyover tersebut. Oh, jadi daripada kayak cuma lahan jadi malah jadi kumuh, jadi mending dijadiin Taman Baca. Ya, begitu. Kira-kira kayak gitu. Terus sampai saat ini nih kan udah lumayan lama tuh. Kira-kira perubahan apa aja sih sejak adanya Taman Baca ini? Berbicara perubahan, mungkin adanya salah satu sarana masyarakat ya di Balaraja itu sendiri. Karena sebelumnya sarana masyarakat Balaraja itu minim banget. Adanya Taman Baca ya alhamdulillah sedikit membuka atau menambah sarana yang sudah ada. Terus ada nggak sih respon yang kurang baik, pro kontra gitu dari adanya ini? Dari sebelumnya malah, sebelum mau dibuatnya? Pro kontra dalam kehidupan tuh pasti selalu ada ya kan, gitu. Termasuk di Taman Baca ini sendiri pro kontra itu ada. Bahkan Taman Baca ini sendiri pernah mengalami disegel, ditutup oleh Satpol PP. Karena ada sedikit komunikasian ya. Jadi penyalahgunaan area. Jadi dulu sempat ditutup oleh pemerintah Kecamatan Balaraja atas dasar keluhan dari masyarakat. Gitu. Tapi alhamdulillah kami, saya sendiri dan teman-teman yang lain coba untuk memberikan keterangan arahan ke pihak kecamatan bahwa itu hanya miskomunikasi. Kan sempat ditutup nih. Kira-kira berapa lama? Cukup lama nggak? Penutupan nggak lama sih, cuman sekitar 2 mingguan. Oh, nggak terlalu lama Nggak ya. lama. Terus juga ini kan tentunya di sini kan ada buku yang harus dibaca. Nah, sumber bukunya tuh dari mana ya, Pak? Berbicara sumber buku, dulu saya punya filosofi. Zaman sekarang tidak ada orang yang tidak punya buku gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya mereka malu untuk ngasih buku kalau cuman 1-2 buku gitu. Akhirnya saya coba mengaplikasikan filosofi tersebut. Hal sederhana dulu di sini. Saya membuat filosofi, saya sarankan ke teman-teman. Contohnya saya diri sendiri gitu ya. Saya punya 1 buku, tapi di sebelah kanan saya itu ada kakaknya misalnya. Di sebelah kiri saya ada kakaknya juga. Dan masing-masing punya 1 buku. Jadi udah 3 buku, 3 orang kan. Iya. Nah, di tangan kanan kakak ada orang lagi, di tangan kiri kakak ada orang lagi, dan seterusnya. Dan akhirnya pada saat itu kita mau launching dalam jangka waktu 1 bulan kita bisa mengumpulkan buku kurang lebih 300 buku. Di saat launching pertama ya, di saat resmi kan Taman Baca. Dan kesininya alhamdulillah dari donatur-donatur, rekan-rekan bahkan dari bantuan juga udah berdatangan, dari perpustakaan daerah juga udah alhamdulillah udah ngasih buku ke sini, ngasih fasilitas di sini gitu. Terus menurut Bapak minat baca di sekitar sini gimana? Secara global untuk minat baca sendiri emang masih kurang ya. Jujur aja masih kurang. Tetapi saya sendiri, teman-teman di sini sendiri tidak memaksakan orang datang ke sini hanya untuk membaca. Gitu. Tetapi mengajak mereka untuk menyukai dulu tempat ini, mengajak mereka untuk memiliki dulu tempat ini, bahwa ini tempat masyarakat Balaraja, khususnya umumnya masyarakat Indonesia gitu.
Di dalam ini selain untuk belajar, membaca, berkreativitas, kita juga membuatkan panggung untuk menampilkan kemampuan-kemampuan yang rekan-rekan atau masyarakat miliki, hal seperti itu. Kalau gitu di sini ada nggak sih waktu-waktu tertentu gitu ramainya tuh kapan gitu? Kalau untuk waktu tertentu atau waktu rame ya di sini, mungkin setiap kepengurusan, setiap era itu berbeda ya, gitu. Tapi yang jadi hak paten mungkin untuk sekarang 2 minggu sekali kita adakan Car Free Day dari pukul 6 sampai pukul 10 pagi, dan itu jadi titik pusat masyarakat bermain, berolahraga, senam, jajan, aneka jajanan yang ada di sini. Coba menunjuk atau menampilkan skill-skill yang masyarakat punya gitu. Terus selain itu juga kita punya konsep juga, setiap malam Sabtu kita ada akustik, ngolong akustik temanya ya, gitu. Dan malam Minggu kita coba untuk mengaplikasikan ngejam bareng. Jadi kita ada alat musik full band setiap malam Minggu. Kalau malam Sabtu kan temanya ngolong akustik, gitu. Tapi kalau malam Minggu kita ngejam bareng. Itu siapa aja bebas kalau kesini? Siapa aja bebas. Mungkin dari rekan-rekan ingin menampilkan, baik itu mau nyanyi, mau qosidah, mau apa, stand up komedi, welcome. Biasanya waktunya sampai jam berapa ya, Pak? Kalau untuk acara ngolong akustik sendiri dari habis Isya sampai mungkin jam 10, jam 11, kadang ke jam 12 gitu. Dan untuk ngeband pun sama, dari malam gitu. Terkecuali ada kegiatan-kegiatan tertentu, baik itu kegiatan yang kami buat sendiri ataupun kegiatan yang dari luar datang ke sini untuk bikin kegiatan di sini. Oh, itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal izin. Ya setidaknya kalau kita berbicara adab etika ya kan, di sini kan ada orangnya. Masa sih orang datang ke sini main selonong aja kan nggak etis gitu kan. Setidaknya oh iya di sini ada kepengurusannya, minimal basa-basi izin dulu, kita mau bikin acara nih, misalnya contoh kita mau bikin lomba apa gitu kan, tanggal sekian, waktunya jam sekian, ya mungkin kami bisa membantu memfasilitasi apa yang perlu kita bantu gitu. Terus setelah ini maksudnya kan udah banyak banget duka-dukanya, udah disiapin sebenarnya kan sama Bapak, udah ada fasilitasnya nih buat kalau mau baca di sini, tempatnya juga udah ada. Harapan Bapak tuh ke depannya gimana sih buat Taman Baca ini? Harapan saya untuk Taman Baca, ya pada dasarnya semua harapan itu pasti ingin yang baik-baik ya. Iya. Pada dasarnya nih. Iya. Tapi saya sendiri untuk Taman Baca sendiri harapannya ini tidak mati sampai di sini. Ini harapan saya terus berkembang sampai saya mati sekalipun gitu. Ini akan terus jadi manfaat buat masyarakat, generasi dan generasi seterusnya. Jadi gitu. Jalan terus gitu. Jadi jangan sampai ini yang sudah kami bangun sia-sia sampai mati di sini dan jadi tempat, kembali lagi jadi tempat kumuh gitu. Iya. Tapi harapan kami ingin terus maju tempat ini dan berkembang. Gitu. Ya udah Pak, segitu aja wawancaranya. Sebelumnya makasih ya Pak udah. Sama-sama ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat kakak-kakaknya dari Untirta ya. Iya. Yang sudah mencoba main ke sini, silaturahmi ke sini. Dan satu harapan kecil dari kami selaku pendiri dan pengurus Taman Baca terhadap kakak-kakak sendiri, datanglah ke sini di saat senggang waktu. Jadi bukan datang ke sini karena punya tugas. Iya. Karena kalau kakak-kakak datang ke sini karena punya tugas, tugasnya sudah selesai, kakak tidak akan pernah datang lagi ke sini. Tapi kalau kakak-kakak memiliki rasa, oh ini punya kami juga. Karena saya bilang ini bukan cuman milik orang masyarakat Balaraja, tapi masyarakat Indonesia semua. Apalagi kayak kakaknya sendiri orang sini, masa sih mau membiarkan Taman Baca yang sudah dibangun, dibuat
untuk masyarakat sia-sia begitu saja gitu. Harapan saya seperti itu.